Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syahidah dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A Angkatan 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rendahnya Minat Baca pada Peserta Didik dan Masyarakat Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester 116 mata kuliah wawasan pendidikan. Pertama-tama saya mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Sebelumnya saya mengambil tema ini yaitu karena menurut saya kondisi minat baca di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan di mana kita yaitu negara Indonesia menduduki tingkat minat baca yang rendah. Nah, kemudian adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi minat baca di Indonesia, yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat baca, yang ketiga, bagaimana peran lingkungan dalam meningkatkan minat baca, dan yang terakhir, apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi rendahnya minat baca. Kemudian tujuan pembahasan makalah ini adalah menjelaskan kondisi minat baca di Indonesia, yang kedua menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca, kemudian menjelaskan peran lingkungan dalam meningkatkan minat baca, dan yang terakhir memberikan solusi untuk mengatasi rendahnya minat baca. Kemudian saya masuk kepada pembahasan inti, yaitu mengenai rendahnya minat baca di Indonesia. Jadi tinggi atau rendahnya minat baca pada suatu negara itu dapat mencerminkan karakter bangsa tersebut atau menjadi salah satu indikator keberhasilan atau kemajuan suatu negara di bidang pendidikannya. Nah, hal ini ya dikarenakan buku sebagai sumber bacaan itu tidak hanya sekadar bacaan ataupun hiburan, melainkan menjadi sumber segala informasi dan juga pengetahuan. Walaupun minat baca di Indonesia ini rendah, tentunya tidak serta-merta rendah, yaitu pasti ada sebabnya, sebagaimana masalah-masalah lainnya yang juga memiliki penyebab. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini, yakni diperkirakan karena faktor dukungan dan juga pembiasaan dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, dan juga lingkungan di mana ia tinggal. Nah, sebenarnya keluarga merupakan orang yang pertama kali berperan dalam minat baca anaknya ini, karena mereka merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Dan juga guru sebenarnya memiliki peran penting juga bagi para siswanya dalam meningkatkan minat baca mereka, yaitu dengan cara mencontohkan perilaku-perilaku yang baik dan juga membiasakan para siswanya untuk melakukan kegiatan membaca ataupun literasi. Nah, selain itu, selain dari guru, pihak sekolah juga sebaiknya menyediakan fasilitas buku-buku bacaan dan juga perpustakaan beserta fasilitas-fasilitas di dalamnya, sehingga para siswa dapat tertarik untuk membaca di perpustakaan dan juga membiasakan diri untuk membaca. Nah, sebenarnya masalah rendahnya minat baca ini juga terjadi pada mahasiswa, yaitu disebabkan juga oleh beberapa faktor internal, yaitu faktor perasaan, faktor perhatian, dan juga faktor motivasi, serta faktor eksternalnya yang meliputi faktor lingkungan dan juga fasilitas. Nah, kemudian solusi untuk meningkatkan minat baca ini memang agak sulit di era yang serba modern dan digital ini, karena berbagai gadget dan juga media sosial ataupun platform-platform lain lebih menarik dibandingkan buku fisik bagi setiap kalangan.
Nah, kemudian untuk mengatasi masalah rendahnya minat baca ini, tentunya diperlukan upaya yang keras, upaya yang sungguh-sungguh, supaya tujuan awal dari meningkatkan minat baca ini dapat tercapai. Jadi, guru, keluarga, maupun kita sebagai masyarakat Indonesia juga memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca di negara kita. Nah, di sekolah dasar, guru dapat menyesuaikan media pembelajaran yang cocok dengan para siswanya, yaitu dengan menyesuaikan usia ataupun tingkatan kelas pada siswa dan juga menggunakan media pembelajaran yang mungkin menarik bagi para siswa sehingga dapat tertarik untuk meningkatkan minat baca mereka. Bisa digunakan dengan media pembelajaran komik ataupun buku-buku cerita yang bergambar, karena dua media itu memiliki tampilan visual sehingga siswa akan lebih tertarik untuk membacanya. Nah, selain itu, seperti yang kita tahu, kegiatan di sekolah sudah ada yang namanya GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Namun, hal itu masih belum berhasil dan juga perlu perbaikan. Nah, untuk mengatasinya, pihak sekolah bisa memvariasikan atau membuat inovasi-inovasi dalam GLS ini dengan menyajikan fasilitas dan juga bacaan-bacaan yang lebih menarik sehingga siswa dapat termotivasi untuk membaca, ataupun dengan menambahkan unsur-unsur yang kreatif seperti mengadakan lomba dan sebagainya, sekaligus menunjang potensi siswa untuk dikembangkan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, mahasiswa juga memiliki kondisi yang sama dalam minat baca, yaitu masih rendah. Dan diperlukan pula upaya untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam meningkatkan minat bacanya, yaitu dengan adanya dukungan dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan maupun masyarakat. Nah, selain itu harus ada juga kesadaran dari pribadi mahasiswa untuk meningkatkan minat baca karena untuk kepentingannya sendiri. Nah, sebagai mahasiswa dan juga masyarakat yang saat ini sangat dekat dengan dunia digital, tentunya kita sering melihat berbagai fenomena yang disebabkan oleh tersebarnya hoax, yaitu dapat disebabkan karena kurangnya atau minimnya literasi masyarakat, sehingga berita-berita hoax dapat menyebar dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan penggunaan media sosial dengan baik dan juga memanfaatkannya dengan baik. Serta kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif yang juga bisa bermanfaat bagi para peserta didik maupun masyarakat-masyarakat lainnya untuk meningkatkan minat baca kita dan juga memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.